Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, pada sore hari ini kita sudah berada di Ramadan ke-23 tahun 1445 Hijriah. Senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Tentunya kita kurang lebih sekitar 7 hari lagi akan menyelesaikan tantangan kita untuk melawan hawa nafsu pada Ramadan tahun ini, dan semoga Anda tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda, termasuk juga ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa, pada program Hikmah Ramadan kali ini nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama-sama membaca Al-Quran dengan baik dan benar, di mana program ini kami hadirkan untuk meningkatkan kecintaan terhadap membaca Al-Quran, terutama untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Dan hari ini kita akan membedah Quran Surah Ar-Rum ayat 21, dan nantinya juga akan mendapatkan penjelasan bagaimana ilmu tajwid yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini. Kami juga sudah mengundang Ustadz yang sudah bergabung, yakni Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Baiklah, nanti kami akan mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811743333. Terlebih dahulu pemirsa, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang akan dikumandangkan oleh Qori Haji Bahrun Jamil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Haji Bahrun Jamil, surah Ar-Rum ayat 21. Semoga yang membaca dan juga pemirsa yang mendengarkan pada sore hari ini sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, untuk Anda yang mungkin tertarik juga ingin bergabung bersama kami membacakan surah Ar-Rum ayat 21, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 0741 663 atau di 08117433 Baik, sambil kami menunggu Anda bergabung bersama kami, kita akan bahas untuk ilmu hukum tajwid yang terdapat di surah Ar-Rum ayat 21 bersama Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Ustadz, jadi untuk surah Ar-Rum ayat 21 ini sepertinya lebih banyak dikumandangkan pada hari Jumat atau hari Minggu Ustadz ya, karena ini berbicara terkait dengan rumah tangga sepertinya untuk surah ini. Namun apa saja nih Ustadz untuk hukum tajwid yang terdapat di dalam surah ini Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang pertama terkait dengan ahkam tajwid yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Yang pertama kita akan ketemu dengan wa min a ya. Nun sukun ketemu dengan hamzah. Ini hukumnya adalah idhar, karena idhar itu hurufnya ada 6 ya, ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Di hamzah termasuk daripada bagian daripada hukum idhar dan dia tidak boleh dipanjangkan. Ya. Tidak boleh misalnya begini, wa min a, tidak boleh. Dia harus wa min a, ya harus idhar dia nyata. Kemudian ada di situ a, ya, a-nya harus panjang. Ini namanya mad badal ya. Setiap hamzah ya, yang dibaca panjang baik a, i atau u ya, itu namanya mad badal. Kemudian ya panjang lagi itu namanya mad tabi'i. Kemudian hi-an ya, ini namanya mad silah. Mad silah ini terbagi dua, ada qasirah atau tawilah. Di sini mad silahnya adalah mad silah tawilah, yang setiap ha itu ha dhamir ya,
dhamirnya dhamir mudzakkar ya, bukan dhamir muannas. Ya, dhamir baik hi maupun hu yang bertemu dengan hamzah ya, yang baca panjang, nah itu namanya mausilah tawilah. Sedangkan yang tidak ketemu dengan hamzah namanya mausilah qasirah. Kemudian an khalaqa. Ya, nun sukun ketemu dengan kha. Ini ahkamnya atau hukumnya adalah idhar. Ya, kita ketemu lagi dengan idhar. Kemudian khalaqa lakum mim. Ya, ini mim sukun ketemu dengan mim. Ya, yang dalam hukum tajwid disebut dengan idgham misli atau mutamathilain. Ya, satu huruf yang sama, yang satunya harakatnya sukun, yang satunya ada harakat, itu disebut dengan idgham mutamathilain. Kemudian min ya, sama ya, nun sukun ketemu hamzah ya, idhar. Kemudian anfusikum ya, nun mati ketemu dengan fa, ini hukumnya ikhfa. Fusikum azwaja ya, mim sukun ketemu dengan hamzah, ini idhar syafawi ya. Kalau nun sukun ketemu hamzah namanya idhar ya, idhar halqi ya, idhar haqiqi ya. Kemudian mim sukun ketemu dengan hamzah namanya idhar syafawi ya. Kemudian jal litaskunu, di situ ada tanwin ketemu dengan lam, ini hukumnya adalah idgham bighairi gunnah atau idgham bila gunnah. Azwajal. Kemudian nu ilaiha, ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, mad tabi'i ketemu dengan hamzah maka hukumnya mad jaiz munfasil. Kemudian mawaddatan wa rahmah, tanwin ketemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Kemudian inna, itu namanya gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid maka wajib panjang. Setiap nun dan mim yang bertasydid itu wajib panjang. La ayatil liqaumi, ini tanwin ketemu dengan ya, namanya idgham bi gunnah. Kemudian yatafakkarun, kalau diwaqafkan di situ maka hukumnya adalah man a'rid lisukun, tapi kalau diwasalkan yatafakkaruna wa min maka hukumnya tetap mad tabi'i. Nah, itu beberapa hukum memang terkait dengan hukum di surah Ar-Rum ayat 21 ini banyak sekali sebenarnya yang perlu dibahas terkait dengan ahkamut tajwid. Nah, tapi itu sekilas tentang hukum-hukum yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Satu ayat ini banyak hukum tajwidnya yang banyak, terdapat di sini Ustadz ya, dimulai dari mungkin ada kata pertama itu sudah ada ya Ustadz ya. Ada, ya. Baik, di sini mungkin kita mengingatkan kembali juga nih kepada pemirsa terkait dengan makhrajal hurufnya Ustadz, karena sepertinya di sini juga banyak huruf qaf dan juga kaf Ustadz. Kita ulas lagi nih Ustadz. Silakan Ustadz. Pertama ada di sini huruf kha ya. An khalaqalakum. Ini menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid ya. Beliau ini pakar qiraat ya. Seorang ulama di bidang qiraat ya. Karena memang sering dikomentari beliau huruf kha ini ya, sering dibawakan oleh para qari itu kha terlalu keluar ya. Kha gitu kan. Padahal yang benar itu adalah kha. Dikit saja. Berarti tadi terlalu tebal Ustadz ya. Kha banget ya. Iya. An khala. Ya, terlalu tebal itu juga tidak bagus kan. Baik. Yang benar an khalaqalakum ya. Kemudian di situ ada hampir bertemu ya dengan huruf yang makhrajnya sama ya. Kalau di ayat 20 kan an khalaqakum ketemu qaf sama kaf kan. Yeah. Tapi ini ada pemisah huruf lam, an khalaqalakum. Ini agak susah sebenarnya kalau memang bagi yang pemula ya, untuk membedakan huruf qaf sama huruf kafnya, sehingga nanti bunyinya hampir sama. An khalaqalakum kan gitu jadinya gitu. Nah, padahal sebenarnya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, kemudian
litaskunu. Ya. Di sini kumpulan lagi huruf hamas ya, huruf ta, sin sama kaf. Litaskunu. Ini kalau porsinya tidak pas hamasnya, maka bisa-bisa berlebih, bisa-bisa kurang. Contohnya lichas. Sehingga huruf ta-nya itu porsi hamasnya terlalu berlebihan. Nah, harusnya litaskunu. Nah. Kemudian ketemu lagi huruf hamas ilaiha. Nah, harus porsinya harus pas ya. Jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Kalau tak itu misalnya kebanyakan ada yang berkurang, litas, tidak litas kunu. Ilaiha. Kemudian waja'ala, huruf ainnya harus dipaskan kongnya itu. Bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dha. Nah, sini huruf za banyak ya, huruf-huruf di dalam Ar-Rum 21 ini banyak huruf-huruf yang mungkin agak kesulitan nyebutnya ya. Ada huruf kha, ada huruf kaf, ada huruf qaf, ada huruf zai, azwaja, tidak, kadang azwaja. Sama juga inna fi dha. Ada juga yang baca kadang inna fi zalika. Harusnya inna fi zalika. Ini huruf jahar ya, huruf jahar. Jadi harus dijelaskan huruf dzanya. Liqaumi yatafakkarun. Baiklah. Ya, ini beberapa makhrijul huruf sama sifatul huruf yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Iya, baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Nah, buat Anda yang sudah siap pemirsa, ingin bergabung bersama kami, bersama-sama untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nanti juga akan diberikan penjelasan dari Ustadz Fadli Al-Majid MPD. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Hari ini surah yang dibacakan adalah Ar-Rum ayat 21. Baik, kita kembali berbincang bersama Ustadz Fadli. Kalau tadi memang sudah diberikan penjelasan bagaimana hukum tajwid dan juga makhrajal hurufnya, supaya nanti juga pemirsa bisa mempraktekannya langsung ketika menelpon dan juga bergabung bersama kita. Lalu apa nih Ustadz untuk makna yang ada di kandungan Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini, Ustadz? Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Maksudnya sudah disebutkan kan, iya, setiap Jumat kan? Iya, Jumat dan juga Minggu ya Ustaz. Minggu dibaca. Ini memang terkait dengan ayat-ayat terkait dengan acara-acara pernikahan ya. Jadi maknanya tentang pasangan hidup ya. Wa min ayatihi, dan sebagian ya. Makna min di sini adalah litab'id, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ayat ini kalau diawali dengan wa min ayatihi, ini biasanya setelahnya itu ada ada peristiwa atau ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan, adalah sesuatu yang memang sesuatu itu besar misalnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi kan sesuatu yang sifatnya besar ya. Nah, terkait dengan surah Ar-Rum 21 ini, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, ini terkait dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang pasangan hidup kita. Ya. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian itu sendiri, azwaja, pasangan hidup. Kenapa disebut dengan min anfusikum? Karena memang perempuan itu sejatinya memang dari diri kita, dari jenis kita lah, ya, dari jenis manusia. Ya. Karena ada hadis mengatakan innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena perempuan itu tercipta dari
tulang, ya, dari tulang rusuk atau tulang yang bengkok. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa diciptakan pasangan hidup? Ya. Baik, nanti kita lanjutkan Ustadz. Ya, baik, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Sungai Penuh, Bang. Dari Ibu Mar Sungai Penuh. Baik, Ibu Mar Sungai Penuh, apa kabar? Puasanya lancar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap Ibu Mar? Sudah, Bang. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih untuk Ibu Mar dari Sungai Penuh yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Ustadz, bagaimana Ibu Mar tadi? Ya, beliau agak setia gitu ya. Setiap hari ya Ustadz ya. Yang nelfon ya, alhamdulillah ya. Semangatnya luar biasa. Wa min ayatihi an kha ya. Jadi huruf kha-nya tadi agak kurang ya. An kha gitu. Harusnya an khalaqalakum, an khalaqalakum. Kemudian min ya. Tadi saya dengar minnya agak dipanjangi ya, setengah harokat ya. Min ya. Kemudian tadi agak kurang panjangnya. Harusnya anfusikum tadi anfusikum harus itu. Kemudian waja'ala ya, waja'ala. Huruf ainnya dijelaskan lagi. Kemudian tadi sempat berhenti ya. Inna fi dzalika la ayatin. Sebenarnya tadi ya, bacanya la ayatin tapi berhenti, diulang kembali ya. Inna fi dzalika la ayatin. Ya, alhamdulillah sudah benar itu. Kemudian huruf qafnya ya. Huruf qafnya diperbaiki lagi ya, dengan sampai liqau. Karena itu makhraj liqau, itu makhrajnya makhraj huruf kaf. Yang harusnya liqaumi ya, pangkal lidah ya, pangkal lidah, tapi tidak terlalu tinggi ya, harus ke dalam sedikit pangkal, memang betul-betul pangkal huruf qaf itu, pangkal lidahnya. Jangan likau, kalau likau itu pangkal lidah agak di atas naik sedikit. Kemudian huruf fa-nya harusnya agak kurang tadi, yatafakkarun ya, harusnya yatafakkarun. Ya. Itu beberapa koreksi terkait dengan bacaan Ibu Mar di Sungai Penuh. Baik, Ibu Mar mungkin bisa menerapkannya juga lagi ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya supaya makin matang ya Ustadz ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali pemirsa, tapi sebelumnya kami kembali mengajak Anda ya yang bergabung seperti Ibu Mar dari Sungai Penuh tadi, Anda bisa bergabung bersama kami di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami dan panduan Anda mungkin bisa melihat layar televisi untuk surah Ar-Rum ayat 21 ataupun Anda juga bisa membuka Al-Quran dari rumah. Baik Ustadz, tadi menjelaskan terkait dengan kandungan dari Ar-Rum ayat 21 ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini yang menandakannya itu adalah diciptakan manusia berpasang-pasangan seperti itu. Lalu tadi sempat terputus, mengapa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, yakni dalam artian manusia di sini Ustadz ya. Ya, bisa dilanjutkan kembali Ustadz. Ya, kenapa kita ini diciptakan pasangan hidup? Maka dijawab oleh ayat setelahnya, litaskunu ilaiha, bahwa adanya pasangan hidup itu adalah untuk mendatangkan ketenangan.
Makanya orang yang mohon maaf ya, yang masih jomblo itu belum tenang gitu. Ya, harusnya kalau mau mendapatkan ketenangan, dia harus menikah. Karena pernikahan itu untuk mendatangkan ketenangan dalam hidup, baik secara zahiriyah maupun batiniyahnya. Kita contoh saja secara zahir saja. Atau begini, biasanya kalau kita lagi jomblo atau bujangan ya, atau lagi masih gadis ya, ini kalau makan di rumah kadang sendiri. Iya, nggak ada yang siapin ya nggak ada Ustadz yang siapin. Ya, ketika sudah ada pasangan hidup kita, sudah menikah, ya maka sudah ada yang nyiapin, sudah ada yang nemenin kalau makan, sudah ada yang apa namanya, yang nyuci piring, nyuci pakaian kita. Kalau untuk yang laki-laki ya, ada yang melayani lah ya. Itu secara zahirnya ya. Tapi secara hakikatnya ya, secara batiniyahnya, banyak sebenarnya yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Contoh begini, kalau setiap ada permasalahan, kita ada masalah kerja atau masalah di kantor, masalah di sekolah, apapun itu, sampai ke rumah ada yang nenangin. Iya. Makanya Rasulullah SAW ketika menerima tugas dari Allah berupa wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, sampai 3 kali. Nabi jawab, ma ana biqari. Nabi menggigil turun dari Gua Hira ya, sampai ke rumah, disambut oleh seorang istri yang amat luar biasa namanya Khadijah, yang saat itu dia bertanya, ada apa yang terjadi wahai suamiku? Rasulullah mengatakan, samiluni, ya selimuti aku. Maka ketika minta diselimuti, ya Khadijah dengan jiwa keibuan langsung menyelimut baginda Rasulullah, kemudian menenangkan Rasulullah SAW. Dan itu tidak sampai di situ. Khadijah membawakan Rasulullah SAW kepada pamannya yang saat itu merupakan ahlul kitab, namanya Waraqah ibnu Naufal. Ya, apa yang terjadi pada baginda Rasulullah. Maka setelah diceritakan oleh Rasulullah kepada Khadijah menceritakan kepada Waraqah ibnu Naufal. Maka kata Waraqah ibnu Naufal, itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa. Kalau saat diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, aku masih ada, aku adalah orang yang pertama yang membela Nabi terakhir itu. Ya, artinya apa? Artinya di sini peran Khadijah dalam dalam penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah itu amat luar biasa. Inilah sebenarnya peran seorang istri kepada suami. Ya, itu pertama ya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian menjadikan di antara kamu itu mawaddah dan rahmah. Mawaddah ini sering diartikan sebagai cinta ya. Dan rahmah ini adalah kasih sayang. Makanya ketiga unsur ini bagi orang yang menikah, bagi orang yang punya pasangan hidup, itu sudah pasti, sudah tentu ada. Yang pertama sakinah, orang yang sudah menikah itu sudah mendapatkan ketenangan. Yang kedua, orang yang menikah itu sudah menemukan cintanya. Orang yang menikah itu sudah mendapatkan kasih sayang. Makanya sering diibaratkan bahwa orang yang menikah itu, orang yang sudah memiliki pasangan hidup itu seperti sepasang sepatu atau sepasang sendal kan? Artinya ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri mundur ke belakang, berada di belakang posisinya. Ketika kaki kiri berada di depan, yang kanan di belakang. Artinya apa? Saling melengkapi ya. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187 itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian kamu dan kamu itu juga pakaian mereka. Artinya tidak tidak saling mencari kejelekan, tidak saling mencari kesalahan, harus saling menutupi kekurangan dan harus saling melengkapi. Artinya semuanya itu, setiap dari masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu sudah pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Makanya dalam pepatah Melayu itu memang kan perempuan dan laki-laki itu pasti semuanya berbeda, baik latar belakangnya, pendidikannya, keturunannya, ya, wajahnya kan. Kalau wajah sama itu LGBT namanya ya. Jadi setiap itu pasti ada perbedaan. Perbedaan itulah kemudian disatukan oleh Allah dalam sebuah ikatan namanya pernikahan. Makanya pepatah itu mengatakan gini, asam di gunung, garam di laut, itu bersua juga di dalam belanga. Nah, ini maknanya gitu kan. Artinya apa?
Artinya yang namanya pernikahan itu tidak mencari kekurangan, tetapi saling menutupi kekurangan. Itulah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itulah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum 21 ini ditutup dengan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang ingin berpikir. Kaum-kaum yang ingin menggunakan akal pikirannya. Makanya salah satu tanda-tanda yang besar dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya pasangan hidup. Andai kata ya, semua yang ada makhluk di dunia ini, manusia ini semuanya laki-laki semua, ya tidak ada enak kan? Nggak ada keturunan nanti Ustaz. Ya, perempuan semua, ya itu juga nggak enak kan? Ya. Kayaknya Nabi Adam itu kan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasangan hidup. Walaupun hidup dalam surga itu enak kan, tapi ya juga tidak enak karena kenapa? Karena tidak diciptakan pasangan hidup sendiri, baik kan tidak enak kan. Nah inilah sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangan hidup bagi manusia. Iya, baik. Tadi Ustadz menyampaikan dengan pernikahan ini mendapatkan ketenangan. Tapi mungkin ada sebagian orang yang belum menikah karena belum siap Ustadz. Ya. Nah, seperti apa tanggapan Ustadz dengan hal ini? Ya, sebenarnya makanya di dalam Quran kan, dalam surah yang lain itu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha kan. Sesungguhnya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Makanya dalam syariat itu salah satu cara untuk saling kenal mengenal itu adalah dengan, biasanya kalau di dalam syariat itu ada melihat telapak tangan atau melihat wajah. Ini kan boleh dalam proses khitbahnya kan, untuk meminang seorang perempuan itu. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin ya langsung belah. Nah, mungkin dari perjodohan kan. Nah, inilah terkadang pernikahan ini terkadang tidak langgeng. Tapi ada juga yang kadang langgeng kan, sampai maut yang memisahkan kan. Tapi ada juga yang tidak langgeng ya. Ini sebenarnya tergantung dari hati kita. Makanya tugas seorang suami itu lebih berat sebenarnya dibandingkan dengan tugas seorang istri. Suami itu menjadi imam, menjadi pembimbing, membimbing istrinya. Kalau misalnya begini, istrinya nih nggak mau sholat, itu tugas dan tanggung jawabnya adalah suami. Istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, ya, ini tugas seorang suami. Maka nanti di akhirat yang ditanya itu adalah suaminya, kecuali misal begini, suaminya sudah negor sholat, gitu. Suaminya sudah negor pakai jilbab kalau keluar. Nggak boleh keluar rumah nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab. Nah ini baru nanti ketika ditanya di akhirat itu sudah pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu sudah pasti sudah tentu ada. Kenapa? Karena di dunia dia sudah mengingatkan istrinya bahwa ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau masalah langgeng atau tidak sebenarnya tergantung dengan pribadi seseorang itu. Ada orang yang terkadang ya, makanya kalau kita memilih pasangan hidup itu kata Nabi tunkihul mar'atu li arba'. Nikah dengan perempuan itu karena 4 hal. Pertama liha, karena hartanya, li jamaliha, karena kecantikannya, li hasabiha, karena keturunannya, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilih perempuan itu karena agama. Karena kalau milih perempuan itu karena harta, ya harta itu dengan perkembangan zaman harta juga semakin lama semakin berkurang. Akan habis juga Ustaz. Ya, akan habis dimakan oleh masa. Kemudian yang kedua, kalau kita memilih perempuan karena lijamaliha, karena kecantikannya, ya karena perubahan usia kecantikan itu juga akan berubah. Pudar juga Ustaz. Pudar juga, ya. Ya, artinya perempuan itu seperti bunga, ya. Kuntum, mekar kan. Akhirnya juga lama-lama juga layu karena sudah tua kan. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi dunia ini. Ya setua apapun, ya sepanjang apapun umur manusia juga pasti ya ada juga yang namanya tua. Tidak ada yang muda terus kan, tidak ada. Kemudian lihasabiha, karena keturunannya. Ya bagus juga kalau kita pandang perempuan itu karena keturunan ulama, keturunan habaib, ya keturunan kiai juga tidak masalah. Tapi yang paling terpenting itu adalah fadfar bidzatiddin. Maka pilihlah itu dengan karena agamanya. Dia sholatnya rajin, luar biasa, ilmunya luar biasa, alimnya luar biasa. Ini yang paling terpenting dalam memilih pasangan hidup. Karena kenapa? Itulah yang nanti yang akan
menolong kita dalam setiap urusan kita. Ketika kita mau berbuat maksiat, dia yang cegah. Bah atau abang atau kakak tidak boleh, itu haram. Atau sebaliknya, istri juga seperti itu. Ada yang mengingatkan kalau suaminya itu paham terkait dengan agama. Nah, inilah sebenarnya resep dari baginda Rasul SAW sebelum kita melaksanakan pernikahan. Jadi nikah itu bukan main-main. Iya. Ini ibadah terpanjang, Ustaz. Iya, ibadah seumur hidup. Iya. Makanya orang yang sudah menikah, kalau dia ibadah itu pahalanya lebih dibandingkan orang yang ibadah dalam keadaan masih jomblo. Ya. Jadi ada yang menyatakan penyempurna ibadah juga kalau setelah menikah ya Ustaz ya. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan sebagian daripada atau separuh daripada imannya. Baiklah, nanti kita akan sambung kembali Ustaz. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Tapi tidak terasa pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir pada acara kita sore hari ini. Dan mungkin sebelum kami akhiri program ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kembali surah Ar-Rum ayat 21. Namun kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Ustadz, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Tadi kita sudah mendengarkan bersama Ustadz Fadli Al-Majri MPD sudah membacakan kembali surah Ar-Rum ayat 21 dan semoga pemirsa juga bisa mengimplementasikan bagaimana cara membacanya, begitu juga dengan ilmu tajwid yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Nah Ustadz, kita masih ada waktu ini Ustadz, lalu apa yang bisa kita simpulkan nih Ustadz terkait dengan surah Ar-Rum ayat 21 berkaitan juga dengan penjelasan yang tadi sudah Ustadz sampaikan terkait dengan isi kandungannya Ustadz? Ya, para pemirsa TVRI Jambi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen kita pada hari ini dalam acara Hikmah Ramadan edisi Ayo Mengaji dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang terkait dengan pasangan hidup
bahwa pasangan hidup itu adalah menunjang kita untuk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah pasangan hidup itu adalah pasangan hidup yang membawa kita kepada keridhaan Allah, pasangan hidup yang membawa kita pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pasangan hidup yang dapat menyerumuskan kita dalam perbuatan maksiat dan perbuatan haram, dapat memasukkan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan pasangan hidup itu pasangan hidup yang mendatangkan ketenangan bagi hati kita, yaitu pasangan hidup yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, pasangan hidup yang di dalamnya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini, jadikan diri kita dan pasangan hidup kita adalah pasangan yang membawa. Baiklah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Hikmah Ramadan Spesial edisi Ayo Mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.